Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya mengajarkan mata kuliah statistik non-parametrik dengan judul bab uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov ini ada dua macam, ada uji untuk satu sampel, ada uji untuk dua sampel. Nah, sekarang untuk uji satu sampel, uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah suatu kelompok data itu berasal dari distribusi normal. Nah, jadi untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak, untuk uji parameter atau non parametrik itu digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov juga dapat dipakai untuk menguji keselarasan data yang berskala minimal ordinal. Ini contohnya adalah data berat. Berikut adalah data sampel berat saus tomat yang diproduksi PT Indofood. Angkanya dalam gram ya. Perusahaan mengetahui apakah data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi ada 15 data berat. Perusahaan mengetahui distribusi data ini normal atau tidak. Di sini kita menggunakan SPSS. Pertama kita buka SPSS-nya, buka lembar kerja baru, pilih file new. Kemudian isi data variabel. Data yang diperlukan di tampilan layarnya. Jadi diisi hanya satu variabel berat. Desimalnya disesuaikan dengan angka data. Apakah dia menggunakan satu desimal, dua desimal? Nah, di sini karena datanya hanya berat, gram, satu menggunakan satu desimal, maka hanya desimalnya yang satu. Kemudian labelnya, sama dengan nama variabelnya berat. Bisa juga misalnya labelnya kita tulis berat saus tomat, tak masalah itu. Labelnya kan bisa panjang, tapi kalau nama variabel itu harus singkat. Boleh ada spasi di dalamnya. Oke. Setelah kita membuat mengisi variabel, tab variabel, ini hasil di tab variabel, kita buka lagi di tab view. Nah, di tab view ini sudah ada nama kolom sudah berubah sesuai dengan nama variabel. Oke. Ini kita masukkan, kita copy saja misalnya dari Excel, kita masukkan datanya. Kan datanya sampai 15, karena keterbatasan tampilan, jadi saya isi hanya sampai 10 ini. Kita masukkan. Nah, selanjutnya kita simpan file tersebut karena jangan sampai hilang. Untuk menjalankan prosedur ini di wadah merah tidak ada. Masak dulu kalau gitu. Untuk menjalankan prosedurnya dari menu pilih dari menu, kemudian pilih analyze, pilih non parameter test, kemudian pilih legasi dialog, pilih satu sampel KS, kemudian muncul jendela seperti gambar berikut. Setelah itu pindahkan variabel berat ke kolom tes variabel. Jadi ini kan tadi sudah ada berat, kemudian kita klik, kita pindah di sini. Setelah itu kita pilih distribusinya, pilih distribusi normal. Oke, selanjutnya akan keluar hasil daripada SPSS tersebut. Nah, di sini kita cukup melihat yang di bagian bawah, asymmetric. Nah, hipotesisnya, diketahui hipotesis atau
dugaan sementara itu kalau H0 berarti distribusi normal, jika HI berarti distribusi tidak normal. Dasar pengambilannya, jika nilai asin signya ini di atas daripada 0,05 maka H0 nya diterima, datanya berarti distribusinya normal. Jika nilainya di bawah daripada 0,0 0,05 bukan 0,50 0,05 maka H0 ditolak atau datanya berdistribusi tidak normal. Nah, terlihat bahwa pada kolom SIMSIG volatile ini dia nilainya adalah 0,99. Karena kasus ini ujian satu sisi, maksudnya ini dua sisi maka dibagi dua, berarti 0,49. Di sini probabilitasnya di atas 0,05 maka H0 diterima atau distribusi mengikuti distribusi normal dengan dilakukan uji statistik parametrik. Jadi cukup kita melihat nilainya ini, kalau dia di atas 0,05 H0 diterima berarti datanya normal. Apabila dia di bawah daripada 0,05 maka datanya tidak normal. Demikian dari saya. Oh ya, untuk uji satu sampel. Nah, sekarang uji dua sampel. Nah, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney ini jenis uji parameter juga. Tapi ada tidaknya perbedaan signifikan dua sampel yang independen. Dua sampel yang independen dilakukan dengan uji Kolmogorov. Jadi uji banding bebas. Artinya dua populasi yang tidak ada hubungannya. Misalnya kelompok A dengan kelompok B, kita mau tahu apakah ada perbedaan atau tidak. Dua kelompok ini, misalnya kelompok A diberikan perlakuan, kelompok B tidak diberikan perlakuan, kontrol, mau dibandingkan itu ada apakah sama atau tidak. Dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Ini contoh dua sampel. Sebuah perusahaan memberikan pelatihan pada salesnya dan meningkatkan kinerjanya, maka dibentuk kelompok sales yang diberikan pelatihan sebelum melakukan penjualan. Kemudian kinerjanya dibandingkan dengan kinerja salesman yang dapatkan pelatihan. Jadi ada dua kelompok, ada yang dapat pelatihan, ada yang tidak dapat pelatihan. Nah, di sini data yang tidak mendapatkan pelatihan itu ada 15 orang, yang tidak mendapatkan pelatihan ada 15 orang. Mau dibandingkan. Ini kan orangnya beda, antara mendapatkan dengan tidak mendapatkan berbeda. Sebab itu ini uji sampel yang tidak berkaitan, uji sampel yang bebas. Karena hanya 15 maka lakukan uji non parameter. Kalau dia di atas 30 bisa dilakukan uji parametrik, tapi ini kan seperti uji T. Tapi karena dia di bawah 30 hanya 15 per kelompoknya, per populasinya, maka lakukan uji non parametrik. Dalam ini yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, sama cara penyelesaiannya menggunakan SPSS. Nah, di sini kita isi di data variabelnya ada dua variabel, salesman dan kelompok. Oke. Nah, untuk salesman ini lebihnya salesman. Untuk kelompok, nah untuk kelompok ini, nah ini di set bagian valuesnya, diklik. Jika muncul kotak seperti ini, kita masukkan
Volume-nya 1, labelnya pelatihan. Kita oke, nanti tampilannya seperti ini. Kemudian setelah masuk yang 1, kemudian 2 lagi, tulis di sini di volume-nya 2, di labelnya tanpa pelatihan. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya isi data view seperti data di samping ini. Jadi yang salesman ini kan data kinerjanya kelompok 1 mungkin sampai 15, kan ada 15 kelompok yang mendapatkan pelatihan. Nah, ini kelompok 2 tapi ditulis ini 2. Nah, oke. Jadi ini data kinerjanya tadi ini. Oke. Ini kelompok, data kelompoknya. Jadi harus dibikin seperti ini. Nah, setelah itu kita klik menu analisis, kemudian pilih non foremente, legasi dialog, to independent sample. Nah, artinya 2 sampel yang independen bebas. Ini kan kelompok A dengan kelompok B itu kan memang tidak ada kaitannya, orangnya beda, objeknya beda. Sebab itu pilih to independent sample. Setelah itu untuk tes variabel diklik salesman-nya, masukkan di sini. Kemudian untuk grup kelompok 1 kelompok 2, masukkan di bawahnya. Setelah itu kita tanda centang kalau menggurau Smirnov. Setelah itu baru oke. Ya. Oh ya, ini di klik di variabel kelompok, masukkan. Karena mau dibandingkan kelompok 1 kelompok 2, grup 1 itu grup 2, masukkan 2, continue. Jadi tampilannya seperti ini. Ini maksud tadi kita klik yang di define group. Ini 1 2-nya tidak otomatis masuk, jadi harus diklik lagi define group supaya muncul tampilan seperti ini. Nah, itu pilih kronologis Smirnov, baru tekan OK. Nah, kemudian muncullah hasil data SPSS untuk uji kelompok Smirnov uji 2 sampel. Oke, seperti yang sebelumnya kita lihat di bagian asumsi tile. Kedua populasi identik, artinya sama, nggak ada bedanya antara kelompok 1 kelompok 2. Nah, kalau H1 ini berbeda. Oke, dan pengambilannya jika di atas 0,05 0 diterima, jika di bawah 0,05 0-nya ditolak. Lihat bahwa pada kolom masing-masing di 2 sisi 0,05. Ini terlihat baru bisa di bawah 0,5. Jadi kedua populasi identik atau tidak identik, kan di bawah 0,5 berarti identik, dia berbeda, mau kasih penjualan. Sehingga kelompok antara yang dapat pelatihan dengan tidak mendapat pelatihan, simpulkan bahwa kinerjanya akan berbeda karena nilai asimsiknya ini di bawah 0,05. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melakukan demonstrasi langsung menganalisis data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan SPSS. Baik, pertama kita buka dulu aplikasi SPSS. Nah, sudah muncul, oke. Nah, sekarang yang pertama, ini kan datanya seperti ini. Data ini kita mau uji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov. Ini berat, berarti kita buat variable view-nya dulu. Dengan berat, labelnya berat juga. Ini data desimalnya cuma 1 desimal, berarti semua kita kurangkan jadi 1. Oke. Nah, sekarang sudah muncul di data view kolom tempat untuk menginput data berat. Sekarang kita copy filenya. Ini jangan lupa
Kalau di SPSS itu titik jadi koma dan koma, misalnya 155,0,5 atau apa, itu jadi titik tanda komanya. Jadi ini kita rubah jadi titik dulu. Sudah saya rubah ya. Ctrl C. Kemudian kita paste di sini. Oke. Udah. Nah, sekarang kita tekan menu analisis. Pilih non parametric legacy dialog. Itu one sample KS. Sampel KS. Nah, ini data berat ya. Kita mau uji normal. Ini sudah dicentang normalnya. Kita pindah ke sebelah. Oke. Nah, setelah itu baru tekan OK. Nah, ini langsung muncul. Kita lihat di asymmetric to tile. Nilainya 0,999. Karena ini uji 2 ekor, maksudnya ekor daripada sebaran distribusinya. Jadi ini dibagi 2. Jadi 99 ya. 99. Nah, karena nilainya kita bandingkan dengan 0,05, apabila lebih besar maka berdistribusi normal, apabila lebih kecil daripada 0,05 maka berdistribusi tidak normal. Nah, karena nilainya lebih besar daripada 0,05 maka distribusi normal. Nah, jadi data yang ini tadi distribusinya normal. File ini bisa langsung di copy ke Microsoft. Jadi klik aja di sini, kita bisa copy langsung. Nah, oke. Nah, ini kan bisa. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menguji 2 kelompok data. Di sini dalam hal ini data salesman. Ini ada 2 kelompok ya. Ada salesman yang dapat pelatihan, ada yang tidak mendapat pelatihan. Tetapi karena jumlah datanya untuk tiap kelompok itu 15, di bawah daripada standar untuk uji parametrik yaitu 30, maka kita lakukan uji non parametrik. Dalam hal ini Kolmogorov-Smirnov. Kita gunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 2 kelompok sampel independen. Nah, di sini ada yang mendapat pelatihan, ada yang tidak mendapat pelatihan. Oke, sekarang kita buka aplikasi SPSS. Kita buka. Oke. Nah, di sini kan tadi. Ya, ini datanya. Ada yang dapat pelatihan, ada yang tidak mendapat. Oh ya, ini kan jenis kelompok ini kan ada pelatihan, ada yang tanpa pelatihan. Ini tidak bisa langsung masuk di SPSS, jadi harus diubah dulu. Ini pelatihan kita beri simbol 1, sedangkan tanpa pelatihan diberi simbol 2. Kita bisa diolah di SPSS. Saya gunakan fasilitas Excel untuk mengubah secara cepat. Ini jika sama dengan pelatihan, maka nilainya 1, jika tidak nilainya 2. Oke. Saya tarik ke bawah. Oke. Nah, ini langsung ada datanya ya. Jika tanpa pelatihan nilainya 2. Oke. Sekarang SPSS kita kembali, kita buat variable view-nya dulu. Variable view tadi salesman ya. Salesman. Labelnya juga salesman. Kemudian apa tadi? Kelompok ya. Kelompok. Ini kelompok. Oke. Ini nilainya tidak yang desimal, jadi angka desimal kita hilangkan. Kemudian untuk value-nya kita harus set 1 dan 2, di mana angka 1 tadi mendapat pelatihan ya.
mendapat pelatihan. Oh sorry, bukan dapat pelatihan, pelatihan kalau nggak salah. Ya, pelatihan. Tekan tombol add. Sekarang duanya lagi. Duanya apa tadi? Tanpa pelatihan. Tanpa pelatihan. Add lagi. Oke. Nah, sekarang sudah ada di value-nya, sudah nilainya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke data view, kita masukkan datanya. Ini data yang di sini kita ambil. Ini ada 15 ya. 15 mendapat pelatihan, yang tidak mendapat pelatihan ada 15 juga. Jadikan satu kolom. Oke, sekarang Ctrl V. Kelompok kita pakai yang angka 1 2 tadi. Nah, karena tidak bisa masuk tulisan pelatihan tanpa pelatihannya, tidak bisa. Oke. Ini lagi, kita masukkan lagi untuk V. Oke, ini sudah 30. Kemudian tekan menu analisis, non parametrik, tentunya legasi dialog. Ini karena sampelnya bebas, maksudnya kelompok A dengan kelompok B itu tidak ada hubungannya, objeknya beda, orangnya beda, maka kita pilih two independent sample karena dibandingkan hanya dua. Oke. Nah, sekarang kita pilih Kolmogorov Smirnov. Tasman kita masukkan di sini, kelompok kita masukkan yang di bawah. Nah, tapi ini kan ada tanda tanya, jadi harus define group. Oke. Kelompok nilai angka 1 kita bandingkan kelompok nilai angka 2. Continue. Nah, sekarang tekan tombol OK. Oke, sudah keluar nilainya. Nah, sini kita tinggal melihat nilai asimsik. Oke, nilainya 0,000. Oke, artinya apa? Karena nilainya di bawah daripada 0,05, berarti kelompok A dengan kelompok B itu berbeda. Atau dengan kata lain, kelompok salesman yang mendapat pelatihan dengan yang tidak mendapat pelatihan itu kinerjanya berbeda cara nyata. Lihat dari mana? Nilai asimsiknya ini 0,05. 0,00 di bawah daripada 0,05. Oke, demikian dari saya untuk uji Kolmogorov Smirnov untuk 2 sampel. Oke, bisa budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.